Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandaria Aulia, ID registrasi MBA 018608. Saya ingin mengumpulkan tugas belajar di luar kelas hari ini. A. Jawablah pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Nomor 1. Apa arti tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya tahap selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. Apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya syarat. Pertanyaan ketiga. Apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya hati-hati, karena kuncinya anak harus paham sebelum diberi modul yang bertanda seru. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Jawabannya lihat modul paling atas yang berbentuk kotak. Pertanyaan nomor 5. Apa syarat HSAIUEO? Jawabannya harus sudah menyelesaikan D4 HVK, verbal AIUEO, verbal BDGK, MPSY. Pertanyaan nomor 6. Apa syarat modul B1A? Jawabannya anak-anak harus sudah menyelesaikan HSAIUEO. Pertanyaan nomor 7. Apa syarat modul B1B? Jawabannya anak-anak harus sudah menyelesaikan D4 HVS, verbal JLNTRC, B1A. Pertanyaan nomor 8. Apa syarat D4 HVS? Jawabannya anak-anak udah bisa menyelesaikan modul 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan nomor 9. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Jawabannya 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan nomor 10. Apa tahap selanjutnya setelah B1A? Jawabannya B1B, tapi disyaratkan anak-anak udah bisa menguasai B1A. Pertanyaan nomor 11. Apa tahap selanjutnya setelah B1E? Jawabannya B1F dan B4, tapi disyaratkan anak-anak udah bisa menguasai B1E terlebih dahulu. Pertanyaan nomor 12. Apa tahap selanjutnya setelah B4? Jawabannya B5, tapi disyaratkan anak-anak udah bisa menguasai B4. B. Jawablah pertanyaan mengenai tahap persiapan berikut ini. Nomor 1. Apa pengertian tahap persiapan? Jawabannya tahap motivator memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal. Pertanyaan nomor 2. Apa pengertian dari huruf verbal? Jawabannya huruf yang hanya diucapkan dan diperdengarkan kepada anak dalam bentuk bunyi suara tanpa memperlihatkan bentuk visual atau simbol hurufnya sama sekali. Pertanyaan nomor 3. Tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Jawabannya tahap verbal. Pertanyaan nomor 4. Mengapa ada tahap persiapan? Jawabannya karena kalau anak-anak sudah siap pasti mudah menerima materi dan mencegah anak terbebani serta mencegah anak stres. Pertanyaan nomor 5. Apa tujuan adanya tahap persiapan? Jawabannya tujuan utama untuk menumbuhkan minat dan membangun karakter pembelajar pada anak. Tujuan khusus menyiapkan fondasi dan kemampuan anak dalam melatih kepekaan fonemik anak agar mampu merangkai bunyi huruf menjadi satu kata utuh. Pertanyaan ke-6. Materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Jawabannya 4 HVK, verbal JLNTRG, verbal AIUEO, verbal BDGK, MPSY. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Jawabannya dengan berdialog menggunakan metode individual system
penyampaiannya dan mengenalkan huruf, kata, dan kalimat menggunakan suara. C. Jawablah pertanyaan mengenai HVAIUEO berikut ini. Nomor 1. Apa pengertian dari HVAIUEO? Jawabannya, huruf verbal AIUEO adalah proses pengenalan bunyi huruf vokal. Pertanyaan nomor 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HVAIUEO? Tujuan utama membuat anak mengerti huruf verbal dan mewujudkan ketertarikan terhadap simbol hurufnya. Tujuan khusus terambil menyebutkan susunan huruf AIUEO. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara motivator mengenakan HVAIUEO? Jawabannya menggunakan tahap persiapan, yaitu membuat fondasi anak minat dengan cara metode fun learning saat pembelajaran berlangsung. D. Jawablah pertanyaan mengenai HVBDG-KMPSY. Pertanyaan nomor 1. Apa pengertian dari HVBDG-KMPSY? Sama dengan jawabannya, proses pengucapan bunyi huruf BDG-KMPSY secara lisan kepada anak tanpa memperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Pertanyaan kedua. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HVBDG-KMPSY? Jawabannya, tujuan utama motivator dan anak belajar bermain sambil belajar verbal huruf. Tujuan khusus terambil menyebutkan susunan huruf secara verbal. Kata kembar 4 huruf D4 HVK, kata sederhana 4 huruf D4 HVS, kata sederhana D5 HVS. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVBDG-KMPSY? Jawabannya menggunakan konsep bermain sambil belajar yang sepenuhnya menyenangkan. E. Jawablah pertanyaan mengenai HVJLNTRC berikut ini. Nomor 1. Apa pengertian dari HVJLNTRC? Jawabannya, proses pengucapan atau pembunyian huruf JLNTRC secara lisan kepada anak tanpa memperlihatkan bentuk simbol atau fisik hurufnya. Nomor 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HVJLNTRC? Jawabannya, tujuan utama motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar huruf verbal JLNTRC. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara motivator mengenalkan HVJLNTRC? Jawabannya, mengutamakan cara penyampaian, menyanyikan lagu, berdialog. F. Jawablah pertanyaan mengenai HVABC berikut ini. Nomor 1. Apa pengertian dari HVABC? Jawabannya, proses pengucapan atau pembunyian huruf ABC secara lisan kepada anak tanpa memperlihatkan bentuk simbol atau fisik hurufnya. Pertanyaan nomor 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HVABC? Jawabannya, tujuan utama motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar huruf verbal ABC. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara motivator mengenalkan HVABC? Jawabannya, menggunakan cara yang sangat ceria, dinamis, dan berpusat pada kegembiraan anak-anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.